Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa di tengah pandemi ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan batin, raga, dan yang lainnya. Luar biasa, Masya Allah. Namun sebelumnya, saya perkenalan lagi kepada kalian semua. Nama saya Muhammad Alfi Rizky Mumtaz. Dan kalian bisa panggil aku Alfi, atau saya Alfi, atau racun, atau gimana kalian aja. Gimana, filosofi racun itu adalah panggilan akrab saya di daerah saya. Iya, saya dari kelas Ilmu Pendidikan Agama Islam B, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan sekarang saya akan membuat video tentang tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Semoga kawan-kawan bisa memaknainya dengan baik. Iya, konteksnya berupa ceramah atau pidato. Dan semoga kawan-kawan semua bisa menyimaknya dengan baik ya. So, kalian tetap tonton sampai habis. Oke, buat teman-teman semua, sebelum saya mulai ke video ceramahnya, alangkah baiknya saya bacakan terlebih dahulu surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akan coba terjemahkan dari ayat 9 sampai dengan 11. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di ayat 11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Nah, jadi teman-teman, dalam kandungan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini adalah seruan untuk para laki-laki sholat Jumat. Jadi ketika kita melakukan perniagaan, perdagangan, bekerja atau bermain, jika sholat Jumat diserukan atau waktu sholat Jumat dikumandangkan, maka segeralah kita datang ke masjid. Dan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada yang lainnya. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita lupa sholat Jumat. Jadi teman-teman, meninjau kembali dari arti-arti yang tadi, bahwa Allah itu menyuruh kita menyeimbangkan antara kehidupan kita. Jadi kita akan mendapatkan karunia Allah jika kita menyeimbangkan kehidupan kita antara kebutuhan batin, kebutuhan materi, atau kebutuhan raga.
Nah, kalau kita lihat, kita ini sebetulnya lebih banyak menggunakan waktu untuk kehidupan di dunia. Teman-teman, kenapa kita diseru sholat berjamaah itu di hari Jumat? Kenapa nggak hari yang lain? Ya, setiap agama punya hari kebesarannya. Tapi di hari Jumat ini adalah hari yang sangat agung. Raja dari hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena Allah menyempurnakan makhluknya di hari Jumat. Nah, ada juga hari Sabtu itu kebanggaan Yahudi. Minggu itu kebanggaan Nasrani. Allah betul-betul menyuruh kita untuk benar-benar menyeimbangkan kehidupan ini. Jadi, kita boleh bekerja, hidup untuk dunia, tapi jangan lupa kita juga harus ibadah. Karena manusia diciptakan antara raga dan batin. Jadi raga butuh asupan, apalagi batin. Jika batin rusak, raga pun bisa rusak. Nah, makanya kita itu diciptakan oleh Allah, kepada Allah, untuk Allah dan kembali kepada Allah. Nah, saking baiknya, luar biasanya Allah, dalam kandungan surat Al-Jumu'ah dari ayat 9 sampai 11 ini, Allah itu menyeru kita bekerja keras mencari karunia Allah bertebaran di muka bumi. Karena bekerja keras juga, bekerja di dunia juga adalah bentuk ibadah kepada Allah. Bentuk ibadah yang ya kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat konkretnya seperti apa, tapi itu bisa berarti bahwa bekerja, berusaha untuk dunia juga adalah ibadah kepada Allah. Ya, contoh kecil misalkan suami bekerja untuk keluarga dan seorang istri. Jadi kawan-kawan, ibadah tidak hanya sembahyang, melainkan ibadah juga bergerak. Kita diciptakan hidup ya untuk bergerak. Nah, buat teman-teman semua, dahulu kala Rasulullah bersabda bahwa kita dianjurkan untuk bekerja keras seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Dan kita dianjurkan ibadah seakan-akan kita akan mati esok hari. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa bekerja keras antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini sebetulnya ini menjelaskan tentang etos kerja. Kerja yang baik bagi seorang muslim bagaimana? Ya, kita jangan sampai lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu hari yang sangat-sangatlah agung. Mengapa? Sedekah di hari Jumat pahalanya besar. Apa-apa yang kita lakukan tentang kebaikan di hari Jumat pahalanya besar. Karena itu rajanya hari. Di mana pintu kebaikan itu terbuka. Biasanya kita tuh suka ngerasa kalau misalkan takut kalau rezeki itu bakal ketuker. Atau rezeki itu kalau misalkan kita nggak usahain, ya nggak akan dapet. Ya emang seperti itu. Tapi ingat, yang ngegerakin rezeki siapa? Allah. Bukan semata-mata kita sendiri gitu kan. Tapi kita juga punya usaha buat narik rezeki itu. Tapi ingat, rezeki yang berkah juga ketika kita melaksanakannya dengan ketulusan. Dengan ibadah yang seimbang dengan kerja keras kita. Teman-teman, Allah itu luar biasa sama pemberi rizki ya. Jadi jangan khawatir tentang rizki. Carilah karunia Allah dimanapun. Allah itu maha pemberi rizki. Jadi dalam kandungan surah tadi yang saya bacakan Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, bahwa kalau kita berusaha dengan seimbang antara dunia dan akhirat, kita akan termasuk sebagai orang-orang yang beruntung. Jadi setelah sholat Jumat, kita dianjurkan untuk terus bekerja keras dan terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan kita akan termasuk sebagai orang-orang yang beruntung. Nah, kalau teman-teman masih takut tentang rezeki, ya saya juga masih takut. Kadang suka ada kegelisahan atau gimana, tapi ada cara mengatasinya. Kalau kita mau dapetin sesuatu, misalkan pastilah dari manusia kan, yang punya itu siapa? Allah. Kita ambil dulu kebaikannya dari Allah, ridhonya dari Allah, baru kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kadang memang luar biasa,
jalan yang Allah beri, skenario yang Allah kasih itu luar biasa. Kita nggak pernah nyangka. Makanya kita berusaha bekerja keras. Jangan lupa ibadah. Ibadah dan ibadah. Apalagi sholat Jumat. Pahalanya besar. Nah, teman-teman. Sampai sini mungkin teman-teman sedikit paham ya. Tapi biar teman-teman lebih paham lagi, teman-teman bisa lihat kok banyak video tentang surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Baik video teman-teman saya yang sama-sama juga membuat atau video-video yang lain dari ustadz-ustadz ternama. Agar teman-teman lebih banyak mengetahui tentang kandungan surah ini. Dan teman-teman, kalau saya ada salah ucap tentang penafsiran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, tolong tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa memperbaiki ke depannya. Teman-teman jangan lupa subscribe juga, like juga. Insya Allah ke depannya saya akan buat konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya bagi teman-teman semua. Oke? Dan sekian, ini video dari tugas saya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah melindungi kalian semua. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan semoga kita selalu ada dalam jalan yang lurus, jalan yang berkah. Dan dalam kesehatan yang luar biasa, tiada tara, yang hakiki sejahtera bahagia. Oke? Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.